penentuan pendekatan yang cocok bagi masyarakatnya itu seperti apa, kemudian menyusun jadwal dan juga metode kegiatan yang realistisnya itu juga ada hambatan, kemudian koordinasi antar anggota tim juga, seperti itu. Nah, untuk hikmah yang saya dapatkan dari saya mempelajari PKM ini, mungkin lebih saya memahami pentingnya melakukan analisis kebutuhan yang sangat mendalam sebelum merancang program agar solusi yang ditawarkan benar-benar sesuai dengan permasalahan dari masyarakatnya. Nah, proses ini juga melatih saya dalam manajemen waktu, penyusunan anggaran, penyusunan iuran, luaran, dan pembuatan program desain yang berkelanjutan. Seperti itu, Bapak. Terima kasih. Iya, terima kasih. Menarik ya Mbak ya, terima kasih. Silakan disebutkan satu teman untuk melanjutkan. Baik, Bapak. Mungkin Sarpian. Siapa? Ada? Ayo, silakan. Silakan. Kalau nggak ada diganti aja Mbak. Baik, Bapak. Mungkin dari Sakina. Itu Servian, Mas Servian ada itu? Silakan. Nggih Pak, mohon maaf saya baru masuk rumah. Mungkin bisa. Ya, bisa kelihatan yang disampaikan tadi? Mohon maaf Pak, saya baru bergabung. Oh. Nah, coba aja lihat nih. Lihat di screen itu. Kemarin judul proposalnya apa? Mengenai pengolahan susu di Dusun Brau, Pak. Oh ya, oke. Terus mengapa judulnya itu menarik? Mengapa saya memilih judul itu? Karena di Dusun Brau sendiri itu dikenalnya dengan desa wisata susu Brau. Karena mereka itu sumber hidupnya dari susu tersebut, karena mayoritas di sana lebih banyak sapi, penghuninya lebih banyak sapi daripada manusianya. Terus bisa diceritakan ke kita bagaimana proses membuat proposal itu, seperti apa langkah awalnya, mencari datanya, diskusi, revisi, dan lain itu gimana? Bisa dapat informasi bahwa di desa di Dau itu ada, itu dari mana taunya gitu? Baik, izin menjawab Pak. Sebelumnya saya mengetahui Dusun Brau sendiri ketika saya menjalankan proker atau program kerja di BEMFIP, Pengmas Sinergi Asa. Jadi pertama kali saya ke sana ke saat proker tersebut, dan ketika melakukan Pengmas tersebut,
saya diajak untuk melakukan membantu warga sekitar dalam proses pengumpulan, pendataan, dan hingga melakukan eh, pendistribusian susu atau penjemputan susu itu sendiri. Sehingga menurut saya hal tersebut masuk ke dalam termasuk dalam pemberdayaan dan berkaitan dengan PNF juga karena ada pelatihannya sendiri dalam pengelolaannya tersebut meskipun saya tidak ikut serta dalam melakukan pengelolaan karena memang harus menggunakan baju khusus dan segala macam, tapi dari pihak Koperasi Margo Makmurnya itu sendiri memberikan beberapa arahan mengenai dalam proses pembuatan atau pengolahan susu hingga siap dikonsumsi. Nah, ketika proses pembuatan proposal tadi itu ya, apa hal-hal menarik yang dilihat, yang ditemui gitu? Hambatannya apa, tantangannya apa gitu? Hmm. Mungkin lebih ke pengambilan data yang paling terbaru nggih, Pak. Karena kan memang tempatnya juga sangat jauh dan bisa dibilang sangat terpencil dengan jalan yang berkelok-kelok dan dan juga menanjak sehingga dan mungkin waktu sih Pak, waktu satu sama lain yang bingung untuk kapan kita bisa ke Dusun Brau untuk melakukan observasinya. Mungkin seperti itu, Bapak. Oke. Hikmah pembelajaran yang dirasakan apa? Hikmah yang paling saya rasakan dari pembuatan proposal ini nggih. Maaf Bapak, izin bertanya, ini dalam pembuatan proposalnya nggih? Ya, ya ketika di sana atau melihat kondisi di sana gitu, gimana? Mungkin hikmahnya saya bisa sambang dengan warga desa yang ada di sana, Pak. Karena kan sudah kenal, jadi kayak mungkin sambang sama warga desa sana, menyambung silaturahmi dan menambah pengalaman dalam pembuatan proposal kewirausahaan itu sendiri. Oke, ya, ya. Terima kasih ya, Mas Servian. Oke, nah sekarang teman-teman kita nanti ini kan teman-teman punya cerita sendiri ya, pengalaman sendiri ya. Nah, nanti ini akan jadi salah satu bagian dari tugas untuk menyampaikannya nanti. Tapi nanti akan diinformasikan lebih lanjut ya. Kita aplaus ya kepada teman-teman kita tadi yang sudah menyampaikan refleksinya gitu ya. Nah, ini juga menjadi semakin menarik ya. Jadi kita bisa mendapatkan informasi juga gitu kan, wawasan kita juga gitu. Nah, tadi misalnya ada pertanyaan bagaimana sih menentukan tema gitu kan. Nah, tema-tema atau judul ini bisa kaitannya juga dengan skripsi teman-teman nanti gitu ya, ataupun artikel kalau teman-teman ingin menamatkan S1 pendidikan non formal ini melalui jalur konversi artikel ya. Nah, mulai dari sebenarnya temanya apa yang bisa saya angkat gitu ya, atau judulnya apa. Nah, itu sebenarnya dimulai dari permasalahan. Nah, permasalahannya apa yang bisa kita angkat, yang bisa nanti kita memberikan kontribusi sesuai dengan bidang kita, pendidikan non formal. Nah, permasalahan itu apa? Permasalahan itu adalah adanya perbedaan antara das Sein dengan das Sollen, ya kan? Nah, das Sollen itu apa? Das Sollen itu seharusnya, gitu kan? Seharusnya begini, begini, begini. Nah, das Sein itu kenyataannya seperti ini, seperti ini. Nah, jadi ketika ada ketimpangan antara das Sein dengan das Sollen, itulah permasalahan. Nah, contohnya tadi ya, tentang tadi ada ya literasi digital, lalu tentang pengelolaan kopi, judi online gitu ya, yang udah sampai ataupun yang judul-judul yang sudah teman-teman jadikan sebagai proposal PKM ya gitu kan. Semestinya kan sebenarnya judi online lah atau literasi digital. Semestinya kan masyarakat itu
memiliki kemampuan melek dalam literasi digital, bisa menghindari dari kegiatan-kegiatan judi online atau penipuan-penipuan berbasis internet, atau kalau misalnya tadi pengelolaan kopi, bagaimana bisa mengelola bisa kopi itu bisa dikelola dengan baik sehingga memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan keluarganya, masyarakatnya gitu ya. Nah, itu semestinya kan seperti itu. Nah, tapi kenyataannya apa? Kenyataannya kita lihat ternyata ada juga tuh banyak orang yang yang tertipu melalui online karena di literasi digitalnya yang kurang gitu kan. Ada yang ikut-ikut judi online, ternyata produksi tidak produksi padahal berpotensi tapi tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga atau masyarakatnya. Nah, itu kan menjadi masalah gitu kan. Nah, apa solusi yang bisa kita lakukan? Nah, itu nanti kita kita itu bisa menjadi kita lanjutkan menjadi sebuah penelitian kita gitu kan. Nah, bagaimana kita mengetahui permasalahan itu gitu kan ya, itu tadi misalnya Mas Servian tadi kan sudah ketika kolokasi lihat oh ya seperti ini ya gitu kan. Mbak Iis misalnya ketika melihat fenomena-fenomena di lingkungan, atau tadi ada yang menyampaikan membaca di media sosial gitu kan, dapat informasi dari masyarakat langsung. Nah, itu bisa menjadi sumber kajian yang akan kita angkat, yang akan kita teliti. Nanti ya lanjutkanlah lagi, nanti diperdalam lagi, lalu kaitkan dengan teori-teorinya seperti apa. Nah, terus nah dalam proses ini ternyata pembuatan proposal ini tadi kita kaitkan lagi dengan karakter. Kemarin itu kita sudah membahas tentang pribadi yang sukses itu seperti apa. Memang benar ya, kegiatan-kegiatan itu akan membuat kesibukan kita bertambah, sementara kita banyak juga kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan, gitu kan. Nah, terus juga berpengaruh, misalnya musim hujan, lokasi yang jauh tadi ya. Nah, tapi itu juga pertanyaannya ya, apakah itu atau tadi ada juga ya motivasi yang kurang, itu yang perlu ditingkatkan motivasi. Nah, coba nanti direnung-renungkan lagi ya, tentang diskusi kita tentang pribadi yang sukses itu seperti apa yang harus dilakukan terkait dengan itu. Kuncinya adalah apakah orang-orang sukses itu, orang-orang yang berhasil itu mereka tidak menemukan masalah, gitu kan? Mereka menemukan masalah, tapi yang membedakan mereka dengan orang yang tidak sukses adalah responnya itu seperti apa. Nah, contohnya kalau kita sibuk, ya kita bagi waktunya seperti apa. Kita introspeksi aja, misalnya apa, atau kita evaluasi, kira-kira bagian mana nih yang perlu kita perbaiki, gitu kan. Nah, kalau misalnya nanti bikin tugas atau bikin skripsi gitu, nggak bisa nih, kenapa lama, misalnya gitu ya, nanti teman-teman ketika proses skripsi atau bikin tugas itu kenapa lama. Nah, nanti bisa ditanyakan ya, bikin skripsi ini bukan hanya kita saja gitu. Orang-orang itu juga mengerjakan skripsi. Atau misalnya nanti di diskusi di kelas kita ini juga kita kesulitan nih. Ini untuk memotivasi kita ya. Wah, ini berat nih lokasi saya, tempatnya, waktunya sibuk misalnya gitu ya. Sehingga menjadi alasan bagi kita, wah susah nih mengerjakan tugas atau mengerjakan skripsi kita gitu. Teman-teman yang lain kenapa bisa? Gitu kan. Nah, coba nanti dipikirkan apa yang membuat teman-teman yang lain itu menjadi bisa. Oh, kalau ternyata memang kita yang paling berat. Nah, berarti kan kita dapat itu semestinya dibuat sebagai tantangan kan. Hambatan-hambatan itu tidak menjadi penghambat kita untuk menjadi orang yang sukses kan.
hambatan-hambatan yang ditemui itu tidak menjadi penghalang kita untuk bisa menuntaskan tugas-tugas kita, mencapai target-target kita. Nah, nanti bisa itu. Berikutnya lagi nanti hikmah-hikmahnya gitu ya. Menarik sekali ya ketika dalam proses itu ya. Kalau yang pernah saya alami gitu ya ketika melihat orang-orang di desa gitu kan. Mereka ada ya macam-macam karakternya ya, tapi misalnya yang kita lihat tuh mereka sebenarnya serius gitu kan. Pada serius. Nah, terus juga mereka menemukan permasalahan. Misalnya contohnya kalau di daerah Kertasari, di Kertasari itu jauh dari Kabupaten Bandung ya. Itu ada sekitar 2 jam ke atas. Itu kalau atas itu kayak seperti negeri di atas awan itu. Itu ada mereka karena daerah pegunungan gitu banyak tanaman-tanam mata pencariannya itu ya bertani gitu kan. Ada sayur-sayuran, kentang gitu ya. Nah, saya pulang ke sana bawa kentang, bawa sayuran gitu ya. Nah, intinya apa? Mereka itu butuh bantuan kita gitu. Butuh bantuan kita, salah satunya itu bagaimana memasarkan produk saya, Pak, misalnya gitu kan. Nah, itu tadi kalau Mas Servian tadi kan bagaimana ini kopi ini ya tadi ada juga tadi yang mengelola Mbak Firly ya, Mbak Iis bagaimana Mbak Firly yang memaksimalkan komoditas lokal itu gitu kan. Nah, kita sebagai seorang ya pendidikan non formal gitu kan jadi terpanggil ya. Kira-kira apa nih yang bisa saya kontribusikan gitu ya. Apa yang bisa saya kontribusikan? Nah, mulailah nanti dari sini, ya, dari kita jadikan itu penelitian atau apa. Ini kan melatih kita sebenarnya gitu. Nah, nanti misalnya kalau seandainya ternyata lulus ya diterima proposal ini bisa diterapkan. Atau misalnya kalau tidak di proposal di PKM VIP ini ya nanti mungkin kita bisa bersinergi, berjejaring ya. Tadi Mbak Irsanti misalnya di Rainbow, ya berjejaring. Nanti kita cari caranya biar kegiatan itu bisa dilaksanakan. Seperti apa gitu kan. Kita libatkan para pihak ya, stakeholder dalam merealisasikan itu. Nah, saya pernah itu sewaktu pas kuliah S1 itu saya pergi ikut penelitian dengan dosen itu kan. Nah, itu teman-teman juga boleh ayo aktiflah di lembaga-lembaga yang dimiliki oleh dosen, penelitian-penelitian, kan PKM atau penelitian pengabdian masyarakat, itu kan saya perhatikan sering melibatkan mahasiswa itu. Ayo gabung di sana gitu kan, biar bertambah pengalaman kita, pengetahuan kita gitu kan. Nah, saya dulu gitu, pergi ke daerah Tanjung Medang namanya. Tanjung Medang itu di daerah terluar, salah satu daerah terluar di Indonesia. Kalau kita lihat di lautnya itu, di seberangnya itu udah kelihatan Malaysia. Gitu. Berkelap-kelip lampunya itu kelihatan. Gitu. Terus kendaraan-kendaraannya malah kalau kan ada platnya itu ya, misalnya di sini N gitu ya. Itu malah kendaraan-kendaraannya itu kendaraan-kendaraan Malaysia, luar negeri gitu. Mereka belanja ke pasarnya itu malah lebih dekat ke perbatasan ke Malaysia. Nah, yang saya seringan sekali itu ada anak kepala desanya gitu ya. Ada laki-laki dia lagi SMA gitu kan. Berkeinginan ingin kuliah. Kalau saya kan dulu di Universitas Riau ya. Universitas Negeri di Pekanbaru di Riau. Nah, saya lihat dia itu begitu semangat. Bang, apa ya? Saya kuliahnya gimana? Nah, kebetulan kan waktu itu di Universitas Riau itu baru buka Fakultas Hukum. Saya diskusikan lah gitu kan. Saya ceritakan gitu kan. Yo, bagus tuh kamu ngambil ada kalau mau di Unri yang nggak jauh kan dari Bengkalis itu. Dari Tanjung Medang itu bisa kuliah di sana gitu. Nah, intinya apa? Ketika itu saya melihat ada seorang anak desa gitu kan yang ingin merubah dirinya, kalau dia berprestasi nanti ingin melakukan pembangunan di wilayah dia gitu kan. Nah, dari kita hadir ya seminimalnya memberikan informasi gitu kan. Nah, kalau tadi Mas Servian, Mbak Iis, Mbak Isanti memberikan
pemikiran-pemikiran teman-teman yang lain juga sudah minimal. Jadi kalau balik lagi ke tadi, kita menjadi orang yang berkontribusi positif bagi diri dan lingkungan kita. Ya kita nggak tahu ya, mudah-mudahan ya minimal itu yang bisa kita lakukan gitu kan. Nah, kepada ya, mitra-mitra tadi itu kan kita memberikan kontribusi. Nah, juga catatan yang juga harus diingat ketika kita berjejaring dengan mitra itu, jangan pernah kita menjanjikan akan melakukan itu di situ gitu, enggak. Kita alas, nih kalau misalnya ini rencananya Pak, ini saya kan mau disounding ke kegiatan kampus. Nah, kalau seandainya didanai Pak, baru kita kerjakan. Nah, gitu ya. Jangan kita memberikan harapan kepada mereka gitu. Itu kalaupun seandainya nanti teman-teman juga beraktivitas di lembaga-lembaga atau misalnya mungkin nanti jadi dosen, sampaikan itu. Wah, ini kalau seandainya didanai ya Pak ya, baru kita lakukan gitu. Nah, tadi kaitan dengan tadi yang itu, kita bagian dari agent of change, orang-orang yang melakukan perubahan. Gitu. Nah, kita berkontribusi sebisa kita lakukan. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang memberikan kemudahan-kemudahan bagi orang lain. Nah, berarti semakin banyak kemudahan-kemudahan yang bisa lakukan, berarti kita kan adalah orang-orang yang semakin baik. Ya. Balik lagi kalau misalnya di zaman-zaman SMA dulu kan, ketika para pejuang merebut kemerdekaan dengan melawan penjajah gitu kan, tugas kita itu adalah melanjutkan kemerdekaan itu dengan mengisinya dengan pembangunan. Nah, itulah yang bagian yang kita lakukan. Kita generasi muda harus merasa terpanggil, gitu, harus merasa mengisi pembangunan ini adalah tanggung jawab dari kita. Nah, dan itu dibalik lagi tadi, kita ingat lagi dalam proses menjadi pribadi yang sukses tadi itu, nah itu harus dimulai dari diri sendiri, dimulai dari hal-hal yang kecil, dimulai dari sekarang, gitu ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi teknologi pembelajaran dalam pendidikan non formal ini ya. Pendidikan teknologi pembelajaran itu adalah disiplin ilmu yang kompleks dan multidimensi gitu ya. Jadi nanti kebayang gitu ya, tadi misalnya seperti yang di masyarakat A itu berbeda gitu kan, masyarakat B, masyarakat C itu berbeda. Penerapan teknologi pembelajaran di berbagai konteks pendidikan itu dipengaruhi oleh serangkaian faktor yang saling berinteraksi gitu ya. Yang meliputi ya nanti pertimbangkan ketika penerapan itu bagaimana faktor peserta didiknya, gitu kan, peserta masyarakatnya itu seperti apa, lalu teknologi yang digunakan itu seperti apa, sosial budayanya itu seperti apa. Tadi misalnya di daerah pedesaan itu berbeda sosial budayanya, organisasi dan kebijakannya itu berbeda, serta faktor ekonomi dan sumber daya. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana ketika kita merencanakan atau melaksanakan teknologi pembelajaran. Nah, ini ya, bab ini akan menggunakan faktor-faktor tersebut secara komprehensif ya, berdasarkan teori pembelajaran, model pelajaran, pengalaman lapangan, PKBM, SKB, dan riset pengembangan teknologi dalam konteks pendidikan masyarakat. Nah, kalau PNF ini dia semakin menantang ya. Kenapa? Karena kita mitra belajar kita gitu kan, orang-orang yang kita libatkan dalam kegiatan kita tuh memang sangat beragam gitu ya. Tidak misalnya kalau di PAUD mungkin dia atau di sekolah yang formal ya mereka datang, di kampus mereka datang seragam gitu ya. Kalau di non formal kan memang macam-macam. Nah, inilah mengapa begitu pentingnya kita memahami ini. Dalam konteks pendidikan non formal dan informal, faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan teknologi pembelajaran memiliki karakteristik yang jauh lebih kompleks ya, lebih kompleks dibandingkan pendidikan formal.
keunikan ini bersumber dari beragam aspek yang mencakup antara lain nih keberagaman pesertanya di meliputi ada yang keragamannya karena usianya, ada kita kan membahas tentang anak-anak gitu kan, lalu remaja, lalu remajanya juga macam-macam, ada remaja yang putus sekolah, anak jalanan, dewasa, bahkan hingga lansia. Nah, masing-masing itu akan berbeda gitu. Nah, masing-masing dengan kebutuhan dan gaya belajar yang berbeda. Setelah keberagaman peserta tadi ini, kita juga ada latar belakang yang heterogen ya, latar belakang yang bermacam-macam, sosial ekonominya gitu kan. Kan kita temui itu pesertanya itu beda-beda sosial ekonominya, tingkat literasinya itu juga beda-beda. Kesiapan belajarnya juga macam-macam. Ada yang memang siap untuk belajar, ada yang perlu ditingkatkan, ada bahkan yang dia menarik diri. Ya. Nah, ini menuntut pendekatan pembelajaran yang adaptif. Jadi ketika kita merencanakan, mengimplementasikan teknologi pembelajaran dalam PNFI itu, ini kita pertimbangkan. Ada keberagaman pesertanya tadi, latar belakangnya yang heterogen, lalu ada kondisi komunitas lokalnya. Ini komunitas lokalnya itu seperti apa? Lihat kulturnya itu, budayanya itu seperti apa. Pengaruh itu kepercayaan, kebiasaan belajar komunitas yang sangat mempengaruhi perilaku dan motivasi belajar. Contohnya misalnya gitu kan. Kalau kultur misalnya ada mungkin kondisi di suatu daerah, mereka kalau perempuan itu nggak terlalu perlu untuk belajar gitu misalnya kan, nggak perlu sekolah tinggi-tinggi katanya kan, nanti kan juga akan balik ke keluarga, mengurus keluarga, toh laki-laki yang mencari nafkah. Ada yang mungkin seperti itu kultur kepercayaannya. Nah, ini juga berpengaruh ketika kita mengadakan pembelajaran di sana gitu kan. Ketika mereka kita rencanakan menjadi bagian dari kegiatan pembelajaran itu sangat kita pengaruhi. Nah, contohnya nanti bisa aja dijawab misalnya. Tapi kan itu juga kalau masyarakat itu kan lama proses waktunya gitu kan. Nah, kan kalau misalnya semua wanita itu akan mengurus di rumah jadi nggak perlu pendidikan yang tinggi. Ya. Salah satu sederhananya ya bilang aja mana yang lebih bagus, anaknya diasuh oleh ibu yang tamat SMA, ibu yang tamat S1, S2 atau S3 gitu kan. Jadi kita secara halus nanti kita ajak mereka berdiskusi untuk berpikir. Lalu berikutnya yang perlu dipertimbangkan itu adalah keterbatasan sumber daya. Nah, infrastruktur yang minim, fasilitas terbatas, serta kendala pendanaan yang sering menjadi hambatan signifikan. Misalnya seperti inilah ketika kita belajar sekarang ini gitu kan, keterbatasan sumber daya. Mungkin ada yang sekarang lagi di lokasi yang tidak ada sinyal atau mungkin kayak tadi misalnya harus pindah posisi karena mungkin sinyal atau di tempat yang sebelumnya itu tidak sebaik sinyal yang tempat yang sekarang. Itu keterbatasan sumber daya. Gitu. Lalu perbedaan kultur belajar, kesenjangan kultur belajar antar wilayah urban, periurban, dan rural yang memerlukan penyesuaian strategi dan media. Nah, pasti akan berbeda gitu ya, kultur masyarakat yang di urban ini gitu kan, yang di kota, yang di desa, itu pasti beda gitu. Nah, itu menjadi bagian dari hal yang kita pertimbangkan. Nah, biasanya contohnya kalau di kota-kota atau di daerah-daerah yang transisi, mungkin mereka akan lebih kritis, ya. Bahkan sampai ketika kita akan mengajak mereka untuk berkumpul, ya, mereka juga akan berpikir, saya mendapatkan apa, gitu ya. Nah, lain lagi kalau seandainya di desa-desa, kalau misalnya kita bisa melakukan komunikasi yang bagus itu bisa aja dukungan masyarakat itu tinggi gitu. Yang diundang 5 nanti bisa datang 10, 15, nah, gitu. Bisa aja yang seperti itu. Nah, tapi nanti karakteristiknya lagi nanti orang di desa itu misalnya
ketika ditanya mereka nggak begitu aktif gitu kan. Malah mungkin nanti tersentral kepada kalau 1 orang 2 orang yang mendominasi. Nah, berarti itu menjadi bagian dari strategi kita. Nah, hal-hal ini bisa kita pertimbangkan ya ketika kita melakukan FGD, melakukan kegiatan-kegiatan ya. Nah, aspek-aspek yang tadi ini, pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor yang tadi itu adalah fondasi untuk merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan program belajar yang efektif dan kontekstual dalam lingkungan PNFI. Mudah-mudahan terbayang bagi kita, oh ini seperti ini loh yang harus dipertimbangkan. Lihat keberagaman pesertanya, lihat latar belakang heterogennya, kondisi komunitas lokalnya itu seperti apa, keterbatasan sumber daya, perbedaan kultur. Gitu. Nah, berikutnya contohnya nih, faktor peserta pembelajaran. Nah, ini contohnya nih. Dari segi usia gitu. Nah, kita kan juga melakukan pengembangan ke anak-anak PAUD, pra-SD gitu ya. Nah, mereka itu belajarnya itu melalui bermain. Ya. Jadi malah sebenarnya bermain sambil belajar, bukan belajar sambil bermain. Memang porsi mainnya itu akan lebih tinggi karena usia PAUD dan pra-SD. Lalu mereka memiliki rentang perhatian yang pendek. Sebentar-sebentar tidak lama konsentrasinya terhadap satu hal, nanti akan teralihkan. Nah, itu jadi kita pertimbangkan ketika teknologi merancang itu. Terus sangat visual dan motorik, ya, sangat tertarik dengan hal yang langsung dilihat mata, lalu hal yang melihat gerakan-gerakannya, gerakan-gerakan motorik. Lalu juga membutuhkan contoh konkret. Nah, contohnya misalnya ketika teknologinya, misalnya kita ingin mengajarkan calistung gitu kan, berhitung 3 tambah 3 berapa gitu kan. Anak-anak itu dia akan terlihat kalau seandainya ini Bapak ada, Ibu ada ballpoint 3. Nah, kelihatan sama dia, oh ini ballpoint 3. Nah, terus ditambah lagi dengan ada lagi nih 3. Nah, ini berapa semuanya gitu kan. Jadi terbayang oleh mereka secara visual konkret bahwa oh ternyata 3 ballpoint ditambah 3 ballpoint itu menjadi 6 ballpoint gitu kan. Konkret loh. Ya. Kalau 3 tambah 3, 5 tambah 5 kan nggak begitu jelas gitu ya. Tapi ketika dihadirkan barang itu untuk menjadi amatinya itu akan menjadi konkret. Itu ngebantu mereka kalau bagi anak-anak. Berikutnya jadi implikasinya apa? Kita kan menggunakan media audio, visual sederhana, permainan-permainan edukatif, lembar kegiatan yang berbasis pada gambar, serta video pendek dan lagu-lagu dan cerita-cerita interaktif. Agar memenuhi kriteria dari yang tadi yang disampaikan. Nah, kalau misalnya anak remaja, yang misalnya nanti apakah di PKPM, kerja paket AB gitu ya, mereka itu mulai berpikir abstrak ya. Sensitif terhadap hubungan sosial ya, berarti kita harus lebih peka nih. Mereka sensitifnya dengan hubungan sesama temannya, sesama dia dengan instrukturnya, dengan tutornya, dengan fasilitatornya. Itu mereka ada rasa sensitivitas yang tinggi gitu. Suka aktivitas kolaboratif ya, libatkan mereka dalam kerjasama serta butuh motivasi dan umpan balik yang cepat. Teknologi pembelajaran harus mendukung modul dengan latihan, video, tutorial kontekstual, penggunaan WhatsApp group untuk diskusi, dan proyek mini berbasis masalah lokal. Berikutnya, kalau seandainya kita melibatkan orang-orang dewasa yang SMA, yang untuk misalnya contohnya di kejar paket C atau pelatihan-pelatihan ya. Nah, berdasarkan teori andragogy knowledge tadi, orang dewasa itu belajar karena kebutuhan. Ya. Jadi, kalau saya belajar ini, apakah kebutuhan saya, apakah permasalahan saya itu dapat teratasi? Misalnya gitu ya. Misalnya tadi, kalau saya ikut pelatihan tentang literasi digital ini, apakah permasalahan saya
teratasi nggak? Nah, gitu. Lalu begitu juga dengan pelatihan-pelatihan yang lainnya. Nanti kita diskusikan lanjut. Ya. Mereka membawa pengalaman. Ya, orang-orang dewasa itu mereka udah punya pengalaman-pengalaman. Nah, tinggal kita nanti merancang bagaimana memfasilitasi gitu kan berbagai pengalaman tadi itu kita rangkai, kita bingkai, lalu kita masukkan dengan konsep-konsep yang ingin kita sampaikan sehingga menjadi sebuah pengetahuan bersama. Lalu mereka akan belajar jika memang relevan dengan kebutuhan mereka tadi. Dan mereka tuh juga ingin berperan dalam membuat keputusan belajar. Nah, teknologi yang kita rancang itu harus relevan dengan kehidupan, gitu kan? Menjawab permasalahan-permasalahan mereka, modul konteks belajar, pekerjaan, video demonstrasi dan studi kasus dari kehidupan nyata, serta fleksibilitas waktu. Ya kan, kalau seandainya bisa merancang kegiatannya itu waktu yang panjang, berarti harus fleksibel gitu. Karena kan orang dewasa itu dia ada kegiatan-kegiatan yang lain. Ya, misalnya contohnya kalau melibatkan ibu-ibu misalnya gitu ya kan, pasti dia cari jam-jam waktunya yang mana mungkin ada waktu ketika kalau misalnya ibu-ibu yang punya anak TK itu ada waktu menjelang itu ya. Jadi mereka mengantar, dikumpulkan sambil menunggu anaknya. Nah, di situ kita memberikan kegiatan. Nanti pas pulang, anak pulang, mereka pulang. Atau bisa di waktu-waktu yang lain. Ya, disesuaikan ya dengan kebutuhannya. Terus kalau seandainya itu adalah lansia, ya, mereka cenderung memiliki keterbatasan fisik. Ya. Pendengaran udah berkurang, penglihatannya udah mulai semakin tidak seperti biasa. Lambat mereka memproses informasi itu dan sangat membutuhkan lingkungan yang suportif, ya, lingkungan yang mendukung mereka. Nah, jadi teknologi yang kita rancang itu adalah teknologi dengan media yang huruf yang besar, gitu, kelihatan, gitu kan. Terus video dengan suara yang jelas. Terus pendampingan tatap muka biar memastikan, gitu kan, proses pembelajaran itu berlangsung dengan baik. Terus latihan yang berulang-ulang, gitu. Karena tadi kan mereka memproses informasi itu agak lama, jadi perlu diulang lagi. Dan menghindari teknologi kompleks. Ini saya yakin kalau seandainya lansia-lansia yang sekarang gitu ya, itu disuruh pakai Zoom, pakai Gmeet aja pasti Anda memiliki hambatan juga itu gitu kan. Nah, berarti seperti apa kita rancang itu. Minimal kita terpikirkan seperti apa yang idealnya itu. Gitu. Nah, selanjutnya tadi kalau itu tadi dari segi usia sudah kebayang gitu ya. Terus latar belakang sosial budaya. Nah, ini dampak kalau sosial budaya, ekonomi ya, sosial, ekonomi dan budaya. Ya. Contohnya kalau di keterbatasan ekonomi ya, macam-macam aja kondisinya itu. Ada yang nggak ada laptop atau komputernya nggak punya gitu kan. Ada itu di masyarakat itu seperti itu. Lalu kepemilikan ponsel terbatas, seringkali satu unit untuk satu keluarga. Nah, ini saya pernah sekali itu mendengar. Jadi ketika zaman COVID itu, zaman COVID, kita bekerja sama dengan UNICEF ya, untuk meneliti tentang anak tidak sekolah, anak berpotensi putus sekolah. Nah, jadi sebabnya kenapa nih? Salah satu misalnya kenapa anak itu tidak sekolah gitu kan, atau tidak mengikuti kegiatan pembelajaran ya gitu karena dia WFH waktu itu ya. Ternyata bukan hanya karena anak itu tidak mau gitu. Salah satu sebabnya itu kami nggak punya HP Pak gitu kan. Jadi HP itu dibawa bapaknya kerja atau kakaknya pergi. Ada misalnya ada juga gini kalau seandainya anaknya itu ada beberapa orang gitu kan, HP cuma satu Pak, misalnya gitu kan. Ya, yang satu itu dipakai sama si kakaknya, karena lagi dipakai kakaknya, ya adiknya nggak bisa ikut belajar. Nah, ternyata
itu terjadi di masyarakat kita. Dan itu bukan zaman-zaman dahulu gitu. Di tahun 2020, 2021. Mungkin teman-teman juga pernah melihat yang seperti itu ya. Kadang-kadang kan juga termasuk angkatan ini ya, angkatan COVID ya. Terus ternyata berikutnya juga biaya kuota internet yang mahal dan tidak terjangkau. HP-nya ada, tapi berketerbatasan untuk mendapatkan pengadaan kuota. Lalu ketersediaan WiFi yang sangat minim di lingkungan tempat tinggal. Nah, makanya nanti kita rencanakan kebijakan-kebijakan yang tadi itu mungkin ada yang WiFi di RT, atau di masjid, di kantor desa, di kantor lurah, itu bisa dibuat itu menjadi tempat dari kegiatan. Nah, solusi teknologi pembelajaran tepat guna, penggunaan modul cetak sebagai media utama pembelajaran. Nah, jadi ya kalau sudah kayak gitu ya berarti kita ya tetap memang modul cetak itu yang relevan ya. Tapi itu juga nggak harus modul cetak ya, tergantung kepada kondisinya. Ada yang memang di lokasi-lokasi tertentu HP-nya banyak, masing-masing anak punya HP. Kuotanya banyak. Malah jadi kendalanya ketika proses pembelajaran itu. Mereka udah sibuk aja dengan HP-nya gitu kan. Jadi tidak fokus lagi dengan ketika proses pembelajaran. Nah, terus media berbasis audio yang mudah diakses dan tidak memerlukan koneksi internet stabil. Kalau diskusi kita waktu beberapa pertemuan sebelumnya misalnya pakai radio ya. Kenapa radio itu? Karena dia lebih menggunakan teknologi yang murah gitu bisa dicapai. Terus berikutnya penyediaan video pendek berkualitas rendah yang efisien dalam penggunaan data. Jadi bikin video-video yang jangan terlalu besar, jangan terlalu bagus ininya kualitas gambarnya gitu kan. Maksudnya biar apa? Biar ketika di-download itu tidak menggunakan kuota yang banyak. Yang penting materi pendidikan itu tersampaikan. Lalu penerapan pembelajaran semi daring, ya, blended learning. Jadi dikombinasikan, tatap muka ada, daring ada, gitu kan. Tatap muka nanti kita ngumpul di mana, misalnya gitu ya, di kantor desa, di kantor lurah, atau di tempat-tempat yang bisa memenuhi kebutuhan dan representatif. Ini motivasi dan kultur belajar ya. Nah, ini sangat penting ya kita pahami. Mengapa mereka mau belajar itu kan dari motivasinya. Nah, misalnya di sini disampaikan motivasi peserta dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi. Nah, tadi misalnya ketika memberikan kegiatan merencanakan pelatihan, nah, itu berpengaruh nggak? Kalau seandainya itu berpengaruh dengan peningkatan pendapatan mereka, meningkatkan faktor ekonomi mereka, itu kita sampaikan, Bu, kalau Ibu misalnya ikut nanti kegiatan ini, nah itu, nanti ini akan, kalau seandainya Ibu ikut, Ibu bisa, nanti ini akan bisa dijual, bisa mendapatkan pemasukan bagi Ibu, nah, gitu, bagi Bapak. Gitu. Kalau ini bisa diterapkan, nah ini akhirnya masalah pendistribusian atau produksi dari susu ini bisa berpengaruh ke pendapatan Bapak dan Ibu, gitu kan. Nah, itu ketika mereka tahu bahwa itu akan mempengaruhi kebutuhan ekonomi, itu akan menjadi motivasi. Lalu juga dukungan keluarga itu berpengaruh terhadap motivasi. Ada nanti misalnya kita menemukan ya keluarganya mendukung kegiatan pembelajaran, lalu ada yang nggak mendukung, gitu kan. Bahkan sampai ada yang bahkan bisa saja mungkin nanti dia malah melarang anaknya itu belajar bersama kita. Itu bisa saja mungkin terjadi. Nah, berarti nanti kita memikirkan bagaimana strategi-strateginya. Lalu kondisi psikologis dan lingkungan sosial. Nah, contohnya ini, peserta kejar paket C itu dia akan termotivasi oleh prospek pekerjaan. Ya. Kenapa dia ikut kejar paket C? Ya karena kalau misalnya untuk kerja misalnya di pabrik, di buruh gitu kan harus tamat SMA. Nah, itu jadi motivasi dia. Nah, karirnya gitu. Nah, sekarang bahkan sampai
nanti disampaikan juga bahwa tidak cukup SMA, minimal S1. Nah, kalau tidak ada waktu, sekarang udah ada RPL, ya, rekognisi pembelajaran lampau. Jadi pengalaman-pengalaman itu nanti bisa dikonversikan menjadi SKS. Jadi nggak mesti harus ikut kuliah S1 full gitu kan, enggak. Nanti dia pengalamannya itu dikonfirmasikan sehingga SKS-nya berkurang. Itu juga terjadi di S2. Nah, jadi ini bisa disampaikan kepada masyarakat. Atau ada juga yang ikut paket C atau sekolah itu karena kebutuhan administrasi. Nah, kalau peserta yang mengikuti keaksaraan, yang belajar membaca, menulis, itu karena ingin membaca label obat, resep, atau pesan WA. Kayaknya ya rata-rata orang udah bisa baca lah ya, gitu ya. Tapi mungkin aja di daerah-daerah yang pelosok-pelosok, apalagi lansia-lansia itu ada yang nggak bisa baca. Nah, mereka merasa perlu membaca itu karena misalnya itu tadi, ini biar label obat itu, biar tahu nih makannya gimana, obatnya apa, baca resep atau pas dapat WA dari anak, dari cucu, gitu kan. Jadi makanya jadi motivasi. Nah, faktor lingkungan sosial tadi, bahasa dan budaya lokal ya. Contohnya tadi bahasa dan budaya lokal gitu. Nah, pendekatan pembelajaran itu harus disesuaikan dengan karakteristik budaya setempat. Masyarakat Jawa mungkin lebih nyaman dengan musyawarah, masyarakat Bugis memerlukan komunikasi yang lebih langsung. Sementara kalau masyarakat Papua mungkin lebih efektif dengan pendekatan-pendekatan visual. Nah, bahasa. Nah, yang saya mengalami misalnya gitu ya, ketika saya bukan dari Jawa Timur gitu kan. Nah, lamanya itu di Jawa Barat. Nah, jadi ketika ada yang mengucapkan, jangankan menggunakan bahasa daerah yang dipakai di Jawa Timur, gitu, bahasa Indonesianya saja gitu ya, tapi dengan logat Jawa Timur, saya agak perlu effort yang lebih gitu. Oh, maksudnya apa? Gitu, jadi gitu. Nah, saya merasakan sekali, oh ternyata faktor bahasa itu juga perlu diperhatikan gitu kan. Sama mungkin dengan seperti teman-teman mendengar saya berbicara. Mungkin ada pengucapan saya yang tidak lazim gitu kan, yang biasa kita dengar gitu kan. Nah, begitu juga dengan bahasa-bahasa daerah yang lain. Nah, lalu berikutnya norma sosial dan peran komunitas. Ini juga berpengaruh ya. Norma sosial dapat menjadi hambatan. Misalnya tadi ya, bahasan bagi perempuan untuk belajar malam, ketersediaan waktu yang terbatas karena pekerjaan yang di ladang, atau rendahnya kepercayaan diri peserta. Ini kan kepercayaan diri ini juga coba nanti diperhatikan ya. Ini juga ada yang misalnya karena merasa tahu dia tidak bisa gitu kan, akhirnya dia menarik diri, memutuskan untuk tidak ikut. Nah, kan sayang ya. Nah, sayang ya. Jadi karena dia malu, tahu dia tidak bisa, malu dengan orang lain, akhirnya dia menarik diri. Padahal kesempatan itu ada. Nah, itu bagaimana nanti cara kita. Nah, ataupun misalnya dia ikut, dia akan diam, tidak aktif di kelas. Nah, itu jadi perhatian kita juga ketika melakukan kegiatan-kegiatan. Nah, padahal bisa saja faktornya itu hanya di rendahnya kepercayaan dirinya. Kalau seandainya kepercayaan dirinya sudah bisa ditimbulkan, didorong dengan baik, oh mungkin bisa saja pengetahuannya sebenarnya bisa lebih bagus gitu kan. Pengalaman-pengalamannya malah lebih banyak, kemampuan analitisnya gitu, itu ternyata lebih bagus, lebih pintar sebenarnya. Cuma karena kepercayaan dirinya saja gitu kan. Nah, itu nanti menjadi pertimbangan bagi kita. Terus solusinya apa? Kita meliputi jadwal yang fleksibel. Yang tadi ya pada pekerjaan di pabrik, ya kan, pekerjaan di ladang, itu kan, atau tadi ya kalau ada budaya perempuan yang nggak boleh keluar malam, ada batas waktunya. Di kampus di kos-kosan juga saya lihat ada juga yang berbatas waktu, ya kan, kalau seandainya jam 9, jam 8, jam 9 itu nggak boleh lagi masuk misalnya. Nah, berarti itu kita pertimbangkan juga ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan.
Nah, jadi pembelajaran berbasis kelompok kecil dan tutor sebaya. Nah, tutor sebaya ini juga penting ya. Biasanya juga mereka akan menjadi semakin nyaman kalau seandainya melibatkan orang-orang yang sebaya dengan mereka. Nah, begitu juga dengan misalnya ketika orang-orang yang menjadi proses pembelajaran kita itu misalnya orang-orang yang HIV/AIDS ya, narkoba gitu. Biasanya mereka akan lebih lebih mudah menerima kalau seandainya orang-orang yang di circle mereka. Nah, makanya salah satu cara kita ketika kita misalnya jangan kita jadi narkoba gitu ya. Ketika kita merancang kegiatan itu ya kita libatkan satu orang itu. Jadi rekrut satu orang menjadi bagian utama dalam kegiatan kita ini. Nanti dialah yang akan memfasilitasi ya mengusahakan partisipasi teman-temannya yang lain. Nah, itu. Terus berlanjut ke persepsi terhadap teknologi ya. Persepsi terhadap teknologi itu ada yang takut, salah, kayak gitu ya. Oh, saya nggak bisa nih Pak, Bu, misalnya gitu ya. Terus ada yang antusias, semangat lah kalau ada yang menganggap teknologi hanya untuk anak muda. Ah, nggak usah lah pakai ini, itu anak muda. Mungkin bisa seperti itu. Nah, tugas kita sebagai tutor PNFI itu adalah menormalisasi penggunaan teknologi secara bertahap, menjadikannya bagian alami dari proses belajar. Tadi di awal diskusikan, ya Pak, nggak apa-apa, belum biasa. Saya juga dulu nih baru-baru juga nih bisa nih pakai pakai ini Pak, pakai Zoom ini, pakai WhatsApp ini, gitu. Bisa Pak. Nanti ayo saya tunjukkan caranya Pak bertahap. Itu ibu itu bisa. Ibu itu juga awalnya juga nggak bisa Pak. Kita itu teknik-teknik kita agar mereka itu tidak menjadikan keterbatasan mereka itu malah membuat mereka tidak mau belajar gitu. Tapi itu sebagai hal yang harus mereka antisipasi ketika mereka belajar. Nah, kebijakan-kebijakan, nah faktor kebijakan itu juga berpengaruh, juga perlu kita pertimbangkan. Kebijakan nasional PNFI, kebijakan dan manajemen lembaga gitu ya. Ini menjadi pertimbangan kita dalam merancang teknologi pendidikan ini. Nah, kalau misalnya di pendanaan ya, pendanaan yang memadai itu akan sangat berpengaruh ya, terhadap pengadaan alat, perangkat teknologi yang relevan. Kalau anggarannya ada itu bisa modul-modul dan materi pembelajaran itu bisa lebih berkualitas karena dananya ada. Nah, itu tadi ada nggak kebijakannya, misalnya gitu kan, dari pemerintah atau dari pemimpin manajemen lembaga, ada nggak yang seperti itu? Pelatihan dan pengembangan kapasitas tutor secara berkelanjutan. Dukungan transportasi bagi peserta terutama di daerah terpencil. Kan terbayang ya ketika kita melakukan kegiatan, pesertanya itu ternyata jauh. Tadi kayak Mas Servian bilang kan jauh lokasinya, gitu kan. Nah, salah satu ketika kita merancang kegiatan itu memang disarankan itu benchmarking, studi banding itu perlu, gitu ya. Studi banding itu melihat bagaimana nih kalau seandainya tipikal yang sama di daerah lain itu, misalnya gitu kan. Atau misalnya contohnya, misalnya permasalahan itu adalah salah satunya itu kemasan produk. Nih di daerah sana Pak, di daerah yang kami bina itu ada mereka sudah membuat kemasan yang bagus. Nah, bagaimana dari ujung pergi ke daerah sana gitu kan. Berarti kan perlu didukung oleh pemikiran transportasinya itu seperti apa. Nah, ini kan nanti juga berpengaruh nanti kalau seandainya seperti kita di PKM atau merancang proposal kegiatan yang lain, itu kan jadi dimasukkan itu item transportasi itu. Nah, lalu juga kualitas sumber daya manusia tutor, SDM tutornya. Tutor ini adalah kunci sukses pembelajaran PNFI. Namun mereka menghadapi tantangan. Banyak tutor PNFI bukan sarjana pendidikan, sehingga memerlukan pelatihan pedagogis yang spesifik. Ya, mereka menjadi fasilitator, tutor, tapi bukan dari pedagogik. Jadi beda sebenarnya gitu ya. Akses terhadap pelatihan profesional yang masih rendah.
honorarium yang seringkali kecil mempengaruhi motivasi dan dedikasi. Kemarin tuh ada yang membahas dia bagaimana dampak yang intinya adalah tutor-tutor di outbound itu, fasilitator outbound itu gitu kan, itu dia kan berbasiskan panggilan aja gitu ya, freelance. Jadi otomatis ada pendapatan ketika ada panggilan. Jadi pendapatannya untuk itu tidak tetap gitu kan. Dan biasanya juga kebanyakan itu tidak mencukupi. Nah, sementara perannya sangat penting ketika melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan gitu kan. Nah, itu jadi pertimbangan juga gitu kan. Nah, semua faktor ini saling mempengaruhi dalam sebuah jaringan kompleks ya. Nih, misalnya contohnya kondisi ekonomi rendah secara langsung membatasi ketersediaan perangkat teknologi. Nah, kalau pesertanya ekonominya rendah berarti akan membatasi ketersediaan perangkat teknologi. Nah, kalau seandainya memiliki kemampuan yang sedang atau mapan, dia tidak masalah dengan teknologi. Contohnya misalnya kayak gini ya. Salah satu penyebab anak tidak sekolah atau anak berpotensi putus sekolah, kalau saya kira karena lingkungan yang miskin gitu ya. Lingkungan yang miskin, orang tuanya tidak mampu gitu. Sehingga akhirnya dia tidak sekolah. Ternyata tidak hanya itu saja. Ada juga misalnya di daerah misalnya di Bangka Belitung gitu ya. Mereka anak-anak itu tidak malas sekolah karena lebih mending saya ikut kerja tambang ilegal katanya kan, kerja tambang nanti langsung pulang, pergi pagi, pulang sore bawa uang gitu kan. Kalau saya sekolah saya dapat apa? Misalnya gitu kan. Oh, ternyata itu terjadi di lingkungan kita. Nah, bagaimana nih teman-teman ketika menghadapi seperti itu, merancang kegiatan pembelajaran bagi orang-orang seperti itu? Lalu ada juga nggak ada masalah, bukan orang miskin gitu kan, tapi dia tidak mau sekolah, ternyata dia dibully di sekolahnya gitu kan. Ada perundungan atau bahkan kalau seandainya dia ada disabilitasnya, ada keterbatasannya, misalnya apakah jalannya tidak motoriknya tidak bagus atau hambatan melihat atau hambatan mendengar gitu. Nah, dia orang kaya, bapaknya kaya kok, tapi dia tidak sekolah. Karena faktor-faktor seperti itu tadi. Nah, itu menjadi pertimbangan kita gitu. Jadi hal yang kita pertimbangkan. Nah, sehingga menuntut desain pembelajaran yang lebih sederhana dan kreatif kalau seandainya memang kondisi ekonominya rendah. Lalu sehingga tidak bisa mengusahakan perangkat teknologi. Jadi bikin aja yang desainnya yang sederhana, kreatif, tapi memang sesuai dengan kondisi mereka. Budaya lokal menentukan media dan metode yang paling cocok untuk diterima oleh komunitas. Kebijakan yang suportif dapat membuka pintu bagi sumber daya tambahan dan pelatihan yang diperlukan. Di kebijakan tadi, kebijakan dari pemerintah, kebijakan lembaga. Kalau kebijakannya dia memberikan salah satu tadi kita diskusikan gaji honor yang cukup kepada tutor, ya berarti otomatis dia akan bagus nih, berdampak bagi sumber daya tambahan dan pelatihan yang diberikan. Usia peserta menjadi penentu utama dalam pemilihan strategi belajar dan jenis teknologi yang digunakan. Usia peserta tadi itu, kalau anak TK, anak PAUD itu kan beda ya. Anak yang remaja, anak yang dewasa, lansia beda. Nah, ini contohnya, sebagai contoh kasus saja, misalnya di PKM di urban, misalnya di Kota Malang, di lingkungan perkotaan seperti Kota Malang, karakteristik pesertanya cenderung lebih beragam dalam hal tingkat literasi teknologi. Ya kan bisa, ada yang enggak, misalnya gitu ya. PKBM urban ini sering melayani peserta remaja dan dewasa dengan akses yang lebih baik terhadap teknologi, rencana lebih bisa. Terus pesertanya misalnya contohnya adalah remaja dan dewasa. Fasilitasnya cukup memadai dengan akses dan internet yang relatif stabil. Teknologinya WhatsApp grup sangat efektif dan untuk diskusi dan penyebaran informasi. Video YouTube digunakan sebagai suplemen materi. Pendekatan blended learning, kombinasi tatap muka dan daring itu dapat diimplementasikan kalau kondisinya itu seperti ini.
Nah, kalau seandainya di PKBM ya, yang di pedesaan, contohnya di Kabupaten Malang yang yang misalnya sinyal aja agak susah, misalnya gitu ya. Di daerah pedesaan tantangan infrastruktur dan akses teknologi itu lebih besar ya. Tantangan infrastruktur dan akses teknologi. Jauh tadi ya, jauh. Terus akses teknologinya itu terbatas. Ada blank spot internet ya. PKBM rural ini seringkali berhadapan dengan peserta dewasa dan lansia yang memiliki literasi digital rendah. Gitu ya. Kalau peserta dewasa dan lansia, fasilitasnya keterbatasan internet atau bahkan tidak ada akses internet sama sekali. Listrik juga ternyata tidak stabil. Ya. Kalau mungkin nggak tahu saya kalau di daerah sini. Kalau dulu itu ada yang listrik itu nyala itu misalnya mulai dari jam 5 sore sampai malam, sampai jam 12 atau sampai pagi. Nanti pagi mati lagi. Ada yang seperti itu gitu. Nah, itu jadi itulah begitu begitu bervariasinya gitu yang dihadapi oleh teman-teman sebagai tokoh-tokoh orang-orang yang akan melakukan perubahan ya, karena kita di PNFI ini gitu ya. Nah, strategi mengatasi hambatan teknologi pembelajaran PNFI itu ya itu tadi ya bagus ini pelatihan literasi digital ya, membekali peserta dan tutor dengan keterampilan dasar penggunaan teknologi. Pakai WhatsApp itu gimana gitu, Zoom, Jemit atau gimana, lalu memilih teknologi tepat guna, memastikan teknologi yang digunakan itu relevan, ya, mudah diakses dan berkelanjutan. Menggunakan media lokal, memanfaatkan media tradisional atau lokal yang sudah akrab dengan komunitas. Nah, ini tadi juga saya tadi sampaikan juga tadi kan, kenapa melibatkan remaja tadi itu ya, betul. Misalnya remaja itu di lokasi yang dilihat itu mereka relatif lebih 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 antusias, lebih bisa diajak melakukan kegiatan-kegiatan bersama gitu kan. Itu juga gitu, teman-teman juga ketika misalnya di di lingkungan kegiatan pembelajaran atau di masyarakat, lihat mana mana orang-orang yang bisa kita ajak bareng-bareng untuk menggerakkan kegiatan ini, yang mensupport. Tadi kalau misalnya yang HIV nafsa tadi, lihat mana orang-orang itu yang bisa kita tarik untuk kita libatkan lebih aktif. Itu strategi juga. Kolaborasi dengan komunitas ya, melibatkan tokoh masyarakat dan organisasi lokal untuk dukungan dan fasilitasi. Nah, kalau ternyata semakin berjejaring ya, banyak para pihak yang dilibatkan, nah, mungkin mereka misalnya bisa berkontribusi. Oh, kata Pak Kades, di kantor desa aja kalau seandainya perlu wifi ya misalnya gitu. Itu berarti kita sounding ke kantor desa atau ke tokoh-tokoh masyarakat. Ada yang mereka mau ya mengebantu. Apalagi kalau kegiatan-kegiatan kita jelas. Sebenarnya banyak gitu. Ada orang maksudnya ada potensi orang-orang bisa kita libatkan. Hanya mereka saja yang tidak tahu bahwa ada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Karena kita tidak menyampaikan gitu. Contoh, pernah ada dulu ada sebuah NGO gitu kan menghubungi saya, Pak Fadli di Bandung ya kan, ada nggak daerah yang perlu sumur bor katanya gitu kan. Ini kita ada program pengadaan sumur bor. Semuanya kita dari program dari kita yang menanggungnya. Masyarakat tidak ada menanggung kecuali memberikan hibah tanahnya untuk menjadi tempat bor. Itu gitu kan. Nah, ya nanti makanya kalau teman-teman tadi kan udah sering ke lapangan, ke masyarakat melihat, kan jadi tahu, oh ini masyarakat ini, oh misalnya di daerah ini ada nih, mereka perlu kesulitan air. Nah, di daerah ini terus siapa yang bisa, oh kayaknya ada Bapak Ani mau dia menyumbangkan tanahnya ini. Nah, misalnya gitu kan. Nah, itu lalu ini kayaknya masyarakat ini kalau seandainya kita kasih tahu mereka akan proaktif membantu gitu ya. Akhirnya saya waktu itu ingat ada seorang pekerja sosial masyarakat itu karena bikin kegiatan-kegiatan di desa dia termasuk aktif. Saya tanyakan namanya Teh Sumi kan, namanya Sumiati. Teh ada di daerah sini ada nggak? Saya tahu kekurangan air kan, gimana ada sumur bor nggak di sana? Nggak ada bang katanya kan. Terus kira-kira kalau seandainya ada
yang mau ngasih sumur bor gitu kan, ada tanahnya nggak? Bisa diusahakan nggak tanahnya teh? Hibah gitu kan. Oh bisa bang, tanah teteh aja katanya gitu kan. Akhirnya terkoneksi lah gitu kan, terkoneksi karena kita gitu kan, terkoneksi orang yang wilayah itu dengan orang yang punya program, tapi dia nggak tahu wilayah. Gitu. Nah, mudah-mudahan teman-teman juga bisa men-sounding seperti itu, gitu ya. Oke, nah ya kurang lebih begitu ya diskusi kita. Jam berapa? Kita jam 17.20. Ya, masih ada beberapa menit lagi. Nanti kalau seandainya juga memang kalau seandainya dirasa dicukupkan kuliah, nanti kita cukupkan saja. Tidak mesti harus Oke, ada yang mau didiskusikan? Mbak Irsanti tadi, siapa tadi ya yang mencatat ya? Mbak Iis ya? Nanti notulennya tolong dikirimkan ke saya ya. Mohon maaf Bapak, notulennya Mbak Firly. Oh Mbak Firly, maaf itu. Oke, ya Mbak Firly minta tolong ya nanti dikirimkan ke saya. Oke, ada yang mau didiskusikan? Atau mau share pengalaman? Oh iya Pak, saya dulu pernah kayak gini, ya gitu. Silakan, itu juga kita berbagi ya. Atau betul nggak misalnya daerah Kabupaten Malang yang di pelosok itu ternyata sinyal internetnya kurang atau apa gitu. Akses jalannya itu gimana gitu. Memang susah jalannya nggak? Ada yang dari Kabupaten Malang? Nah, di Rainbow juga pernah saat ini melakukan kegiatan di daerah Donomulyo ya, Donomulyo. Kita menguatkan masyarakatnya terkait dengan disabilitas itu. Salah satunya itu SLB. Cuma ketika ada tim Rainbow yang ke sana gitu. Kalau saya belum, waktu pas diundang ke sana saya lagi tidak bisa hadir, jadi nggak begitu tahu kondisinya itu seperti apa. Gitu. Nah intinya tadi itu harapan kita ya mudah-mudahan ya ini mengingatkan kita bersama, saya juga gitu ya. Ya ayo kita menjadi orang yang keberadaan kita itu bisa berkontribusi membuat masyarakat menjadi lebih baik. Kita adalah berada dalam kelompok-kelompok yang melakukan perubahan-perubahan, gitu kan. Karena itu menjadi panggilan hati kita, gitu kan. Karena kalau seandainya tadi disampaikan bahwa kewajiban kita lah yang meneruskan kemerdekaan ini dengan mengisinya melalui pembangunan-pembangunan. Lalu berikutnya mari kita berjejaring, gitu ya. Berjejaring. Misalnya kalau teman-teman nanti ada memberikan informasi, lokasi saya ini kayak gini Pak, kebutuhan masyarakat seperti ini. Atau mungkin ada ya, Pak saya kenal dengan tokoh masyarakat, dengan anggota dewan, dengan perusahaan yang bisa kita gerakkan Pak, misalnya itu begitu. Ayo nanti kita diskusikan. Mudah-mudahan bersama-sama keberadaan kita itu bisa melakukan perubahan. Nah, berhasil atau tidak berhasil perubahan itu tidak ada masalah gitu. Yang jelas yang bisa kita pastikan adalah kita sudah berikhtiar berusaha sebaik mungkin yang bisa kita lakukan. Nah, nanti kalau pernah yang dialami itu kan udah capek-capek kita ngajarin orang itu ternyata mereka ada yang berhasil, ada yang enggak, misalnya gitu ya. Lalu juga berterima kasih pun enggak, misalnya gitu. Itu enggak masalah gitu. Enggak masalah respon orang itu, masyarakat itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan, nggak masalah. Udah capek-capek kita di sana meluangkan waktu, tenaga, pikiran, biaya, tapi ternyata mereka nggak, ketika berhasil malah melupakan kita, misalnya nggak masalah. Gitu. Ya kita harus paham ya orang berbeda-beda, tapi biasanya itu bagus lah ya biasanya. Pernah ya kayak seperti saya misalnya yang saya alami itu Teh Sumi itu misalnya gitu kan. Dia kadang-kadang manggil abang, kadang manggil om ya. Om, ini teteh sekarang
lagi ngasih pelatihan di desa mana, bukan di desa dia. Sekarang Teteh jadi ketua RBM di kecamatan. Rasanya terharu kita gitu ya. Padahal saya ingat sekali si Teteh itu adalah orang yang dulu ikut pelatihan ya, yang kita ajarkan gitu kan. Sekarang dia sudah bisa mengajarkan orang lain, menularkan informasi-informasi ya, pelatihan-pelatihan yang kita berikan kepada masyarakat-masyarakatnya gitu kan. Itu menjadi sebuah hal yang yang menarik juga gitu. Nah, mudah-mudahan teman-teman juga begitu, misalnya Mbak Irsanti, Mbak Firly, gitu kan, Mbak Isnaini, dan teman-teman yang lainnya gitu ketika melakukan kegiatan-kegiatan itu menarik juga untuk dikenang gitu. Tapi sebenarnya ya kita kalau dalam agama misalnya Bismillah ya karena Allah ya kita melakukan aktivitas itu Bismillahirrahmanirrahim berarti karena Allah. Jadi itu ya apapun respon orang tidak ada menjadi masalah bagi kita. Oke, kalau seandainya tidak ada tanggapan, ada masukan informasi, kita sudahi perkuliahan kita hari ini. Gimana kita sudahi? Gimana? Boleh Bapak. Oke. Boleh Bapak. Ya, kita sudahi ya. Nah, terima kasih. Saya mohon maaf atas pasti ada kekhilafan dalam penyampaian dan juga mudah-mudahan perkuliahan kita hari ini di sore kalau di Malang Kota ini lagi mendung gitu ya. Mudah-mudahan ini suatu saat ada manfaatnya bagi kita bersama. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.